Selamat siang anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Tetap semangat ya walaupun kamu masih dalam keadaan PJJ. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Darmayani dalam program Aksi Bergizi. Oke? Nah, sebelum kita mulai, Bu Darmayani hanya ingin mengingatkan karena kita masih di dalam masa pandemi, kamu harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja toh protokol kesehatan itu? Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, kamu harus rutin melakukan aktivitas olahraga. Saya tambahi satu lagi, M yang terakhir, menghindari kerumunan. Itulah yang harus kamu lakukan. Oke, dalam program Aksi Bergizi hari ini, Bu Darmayani akan menyampaikan materi yaitu tentang zat gizi mikro. Sebelum kita mulai untuk penyegaran, silakan kamu berdiri sejenak untuk melakukan yel-yel aksi bergizi. Aksi bergizi, aksi bergizi, Remaja Indonesia. Marilah anak-anak, kita mempelajari program Aksi Bergizi ini dalam materi zat gizi mikro. Apa tujuan kita mempelajari zat gizi mikro? Yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu zat gizi mikro. Yang kedua, mengetahui apa manfaat zat gizi mikro. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan bahan pangan yang mengandung zat gizi mikro. Kita mulai yang pertama, apakah itu zat gizi mikro? Anak-anak, mikro itu artinya kecil. Zat gizi mikro sering disebut juga dengan mikronutrien. Adalah merupakan zat gizi yang dibutuhkan di dalam tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Walaupun sedikit, zat gizi mikro ini sangat penting artinya untuk tumbuh kembangmu. Karena apa? Zat gizi mikro itu memiliki manfaat, di mana zat gizi mikro itu sangat penting dalam perannya, yaitu dalam sistem metabolisme tubuh. Apa toh sistem metabolisme tubuh itu? Sistem metabolisme tubuh itu adalah sistem-sistem atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, seperti pembentukan hormon, kerja enzim, fungsi sistem daya tahan tubuh atau yang sering disebut dengan sistem imun, dan sistem reproduksi. Itu adalah sistem-sistem metabolisme yang sangat memerlukan zat gizi mikro. Karena pentingnya zat gizi mikro itu walaupun di dalam jumlah sedikit, maka kalau kita kekurangan zat gizi mikro, maka akan menimbulkan resiko-resiko seperti cepat
tertular penyakit. Nah, seperti diare, seperti campak, malaria, dan paru-paru. Bahkan kalau kita kekurangan zat gizi mikro, apabila kita terserang penyakit-penyakit tersebut, bisa juga menyebabkan kematian kita. Karena kondisi tersebut merupakan bagian dari 10 penyebab utama kematian di dunia. Hal ini sudah dicatat oleh WHO bahwa dari 2000 juta penduduk dunia yang menderita kekurangan zat gizi mikro itu bisa terserang penyakit dan kemudian akan meninggal. Oke, nah supaya kamu lebih paham lagi, bahan pangan apa sajakah yang mengandung zat gizi mikro? Bahan pangan zat gizi mikro itu adalah bahan-bahan pangan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke, sehingga zat gizi mikro sering disebut zat gizi vitamin dan zat gizi mineral. Oke, kita mulai untuk yang vitamin dulu. Vitamin itu digolongkan menjadi 2 bagian. Hal ini tentu kamu sudah mengetahui sejak kamu duduk di kelas 3 SD ya anak-anak. Untuk pelajaran IPA, nah, kamu sudah mengetahui bahwa vitamin itu ada yang dapat larut dalam lemak dan ada vitamin yang dapat larut di dalam air. Vitamin yang dapat larut di dalam air itu disebut dengan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang sering kita singkat dengan nama AD. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C dan keluarga vitamin B. Apa saja toh keluarga vitamin B itu? Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, dan asam folat. Itu yang tergolong di dalam keluarga vitamin B. Vitamin-vitamin ini tidak dapat diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi, kita harus memperoleh vitamin-vitamin ini dari luar tubuh, ya melalui makanan-makanan yang kita makan. Di dalam tubuh kita sebetulnya ada yang namanya vitamin D dan vitamin K. Tetapi vitamin-vitamin tersebut masih di dalam bentuk provitamin D dan provitamin K yang belum aktif. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Mengaktifkannya adalah dengan cara kita bersemur di bawah sinar matahari. Maka vitamin D ini dari provitamin D akan berubah menjadi vitamin D yang aktif. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk vitamin A, ya, siapa yang tidak kenal vitamin A? Vitamin A ini sangat penting untuk kesehatan mata. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, sumber-sumber daripada vitamin A itu ada sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung, dan singkong, daun singkong. Nah, dan ini ada wortel. Wortel ini juga kaya akan vitamin A. Buah-buahan seperti pepaya, semangka, tomat, juga untuk umbi-umbian. Kita mengenal adanya labu kuning. Sedangkan untuk bahan pangan hewani
yang banyak mengandung vitamin A itu bisa kita temukan pada susu dan produknya. Ya, oke, itu untuk vitamin A. Nah, sekarang bagaimana dengan vitamin D? Oke, nah vitamin D ini adalah vitamin yang dapat membantu proses pembentukan tulang. Nah, sehingga vitamin D ini bisa kita temukan pada makanan-makanan hewani seperti telur, susu, ikan, serta produk olahannya. Nah, kamu sudah kenal banyak sekali produk olahan yang bisa terbuat dari susu ataupun daging, ya, ataupun ikan. Nih, tadi sudah Bu Darmaini katakan yang pertama bahwa tubuh kita itu sebetulnya ada provitamin D. Nah, kemudian jika kita berjemur di bawah sinar matahari, maka sinar matahari itu akan mengaktifkan provitamin D ini menjadi vitamin D. Nah, oke. Vitamin E. Ya, vitamin E. Vitamin E ini biasanya dihubung-hubungkan dengan kesuburan, menjaga supaya kita bisa awet muda. Itu vitamin E. Ya, vitamin E banyak sekali terdapat pada biji-bijian atau kacang-kacangan atau yang sering dikenal dengan nama polong-polongan. Oke, seperti kacang polong dan sebagainya, serta sayuran yang banyak mengandung vitamin E itu adalah kecambah dan brokoli. Nah, sedangkan untuk buah yang harus kamu konsumsi untuk mendapatkan vitamin E itu adalah buah alpukat. Vitamin K. Nah, ini vitamin yang sangat berperan pada proses pembekuan darah. Nah, misalkan kalau kamu kena peso ataupun kena senjata barang benda-benda tajam lainnya, itu kok darah kamu sukar membeku, itu karena kamu kekurangan vitamin K. Vitamin K ini dapat diperoleh dari sayuran seperti brokoli, caisим atau yang kita sebut dengan nama sawi hijau, kembang kol, kedelai, dan produk olahannya. Produk olahannya itu berarti seperti ada susu kedelai. Nah, vitamin K itu dapat dihasilkan oleh bakteri baik yang ada di dalam usus kita, yang kita sebut bakteri E. coli. E. coli ini membantu tubuh kita untuk membentuk vitamin K. Vitamin C. Vitamin C ada sayur dan buah itu bisa merupakan sumbernya. Seperti sumbernya kalau buah ada jeruk, jambu biji, tomat, brokoli, pepaya, kol, dan kembang kol. Pada dasarnya vitamin-vitamin ini adalah untuk membentuk daya tahan daripada tubuh kita atau sistem imun, di mana vitamin-vitamin ini dapat melindungi tubuh kita dari radikal-radikal bebas. Radikal-radikal bebas itu adalah zat-zat yang dapat merusak sel-sel tubuh kita. Radikal bebas itu bisa berupa apa, anak-anak? Nah, karena zaman sekarang kalau kita lihat pabrik-pabrik itu banyak menghasilkan polusi. Polusi dari asap pabrik itu contoh radikal bebas. Asap knalpot dan sebagainya, ya. Oke. Nah, vitamin yang dapat larut di dalam air itu adalah golongan vitamin B. Ini ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3.
Vitamin B1, B2, dan B3 itu dapat kita peroleh dari beras, gandum, ataupun pangan hewani seperti telur, susu, daging ayam, ikan tuna, dan asparagus. Di mana fungsi vitamin B1, B2, dan B3 ini khususnya adalah membantu metabolisme karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan contoh zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah banyak. Nah, metabolisme karbohidrat menjadi energi. Jadi, vitamin-vitamin ini bisa mengubah karbohidrat menjadi energi. Tetapi kalau untuk B2 itu dapat membantu proses pembentukan sel darah merah. Vitamin B5 dan B6 sumbernya pada dasarnya sama, terdapat pada bahan pangan hewani seperti daging merah, susu, ayam, telur, serta sayuran hijau seperti biji-bijian, kacang-kacangan, ada kacang hijau, sereal, kacang polong. Nah, kalau vitamin B5 dan B6 ini dia membantu metabolisme zat gizi makro yang berupa lemak. Metabolismenya mengubah lemak ini menjadi bentuk energi. Kalau vitamin B2, B1, B2, dan B3 tadi untuk metabolisme karbohidrat, sedangkan vitamin B5 dan B6 itu untuk metabolisme lemak serta menjaga komunikasi pada sistem saraf. Vitamin B12 dan asam folat atau yang sering kita sebut dengan nama folat saja. Untuk vitamin B12 dan asam folat ini memiliki fungsi utama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, karena fungsi utama dari vitamin B12 dan asam folat ini adalah untuk pembentukan molekul DNA dan RNA. DNA dan RNA ini adalah yang berperan di dalam sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Oleh karena itu, asam folat itu sangat penting diperlukan oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Mengkonsumsi asam folat dalam jumlah banyak supaya janinnya nanti juga bisa lahir dengan normal, tidak ditemukan adanya cacat. Zat gizi mikro yang kedua adalah mineral. Mineral digolongkan ada dua, mineral makro. Apa toh mineral makro itu? Mineral makro itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Apa saja toh yang diperlukan harus lebih dari 100 mg per hari? Itu ada mineral kalsium, ada mineral fosfor, natrium, kalium, klorida, sulfur, dan magnesium. Mineral mikro kebalikan dari makro, berarti kalau mineral mikro itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari, seperti zat besi, tembaga, iodium, seng, kobalt, dan selenium.
itu adalah contoh-contoh mineral. Oke. Sekarang kita pelajari dari mana kita memperoleh makanan-makanan yang banyak mengandung mineral. Sumber utama bahan pangan hewani seperti ikan, susu, serta produk susu, serta makanan-makanan yang berasal dari sumbernya itu dari laut, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Nah, supaya kamu lebih paham lagi kenapa kok kalsium itu diperlukan oleh tubuh kita. Karena kalsium ini membantu vitamin K itu untuk proses pembekuan darah. Jadi dia kerjasama dengan vitamin K. Nah, magnesium berperan dalam kerja otot dan sistem saraf. Fosfor menjaga kesehatan tulang dan gigi. Seng berperan dalam kesehatan reproduksi. Besi, komponen yang penting untuk pembentukan sel darah merah, serta mengikat oksigen dan kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yodium, kalium, dan natrium. Yodium dan kalium, natrium, sumber utamanya adalah bisa berupa garam beriodium, keju, saus. Nah, yang ini yang bagi penyuka kecap. Nah, ini kecap itu banyak sekali mengandung natrium. Fungsi utama dari ketiga mineral ini ada yodium, kalium, dan natrium adalah menjaga suhu tubuh. Nah, menjaga suhu tubuh, menjaga pH tubuh. pH itu artinya keasaman atau kebasaan daripada tubuh itu sendiri, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan tekanan darah. Oke, nah itulah anak-anak yang kamu pelajari hari ini dari uraian Bu Darmayani tadi. Karena kamu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, otomatis zat gizi mikro itu walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, itu harus kamu konsumsi. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Karena untuk pertumbuhan yang baik juga harus diperlukan mineral dan vitamin yang optimal. Jadi perlunya kamu mempelajari ini adalah zat gizi mikro walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun sangat berperan penting untuk menjalankan fungsi tubuh. Ingat ya tadi anak-anak, fungsi tubuh apa saja? Fungsi tubuh ada pembentukan enzim, ada kerja enzim, ada pembentukan sistem imun. Sehingga itu harus kamu penuhi supaya kamu sehat selalu. Oke, bagaimana cara kita memperoleh zat gizi mikro ini? Nah, kita harus mengkonsumsi beraneka ragam sayur, beraneka ragam buah, serta bahan pangan hewani. Kalau mengingat pentingnya zat gizi mikro ini, maka kamu harus mengkonsumsi berbagai ragam macam bahan pangan, baik sayur, buah, maupun hewan. Itu adalah materi yang dapat Bu Darmayani sampaikan hari ini. Saya harapkan ini bermanfaat bagi kamu. Selagi kamu remaja, jagalah kesehatanmu, karena kesehatan di masa remaja akan menentukan kesehatanmu di masa dewasa
Setelah dewasa nanti kamu akan mengalami masa tua. Itu pesan dari Peter Heming. Terima kasih sudah mengikuti program Aksi Bergizi hari ini.